Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ducati, pabrikan yang mendominasi 3 tahun ini, namun sudah menjadi polemik karena membenamkan 2 kontingen Jepang secara bersamaan. Hal itu diperparah dengan hengkangnya salah satu pembalap ikonik Jepang, Marc Marquez, yang menyeberang ke motor terkuat di bumi saat ini, Ducati. Tentu, hal itu membuat semakin sengsara pabrikan Jepang, khususnya Honda, dengan mesin yang kurang oke dan tak memiliki pembalap yang oke. Akhirnya, baik Yamaha ataupun Honda, kini hanya bisa menempati posisi-posisi sisa-sisa dari pengejar kejuaraan yang berada di depan. Dan hanya bisa berjuang di papan tengah dan juga akhir. Tentu dengan histori dominasi kejayaannya, ini bukan hal yang baik. Dan terlebih, kini mesinnya dianggap kurang bisa merepresentasikan kekuatannya dibanding dengan mesin-mesin Eropa saat ini. Namun, dengan siklus 5 tahunan yang terjadi di MotoGP, kini MotoGP sepakat bahwa akan adanya perubahan peraturan di tahun 2027. Dan hal itu memungkinkan semua hal, bahwa bisa saja semuanya bisa berubah, termasuk dominasi Ducati. Lantas, gimana Ducati akan terjungkal? Kita bahas. Sebenarnya bukan soal 2027-nya, namun bagaimana yang akan dilakukan ketika peraturan itu datang dan juga saat ini pabrikan Jepang bergerak mencoba melawan balik dengan segala daya dan upaya. Marc Marquez adalah pembalap fenomenal yang kini berada di kubu pemenang, memiliki mesin terbaik dan dikombinasikan dengan skill terbaik saat ini di MotoGP. Mungkin bisa jadi, jika dibandingkan dengan Pecco dan Martin, maka 2 pembalap itu tak kalah. Namun dengan apa yang ditunjukkan di 2 balapan terakhir, baik di Aragon maupun San Marino, dengan kondisi yang anomali, maka Marc Marquez memiliki sesuatu yang lebih yang tak dimiliki oleh pembalap lain. Dan hal itu adalah pengalaman. Dengan skill yang dimilikinya plus pengalaman, maka adalah nilai tambah di dalam diri Marc Marquez jika dibandingkan dengan pembalap hebat muda yang ada saat ini. Namun, sayangnya, ada penilaian bahwa Marc Marquez kini sedang berada di dalam masa puncak kejayaan Ducati. Dan di mana siklusnya jika sudah berada di puncak, maka akan segera turun. Terlebih, jika kita melihat dengan aturan yang akan berubah sudah di depan mata. Ducati sendiri mengakhiri penantiannya selama 15 tahun untuk meraih gelar juara kelas utama yang dimulai sejak Casey Stoner pada tahun 2022 bersama Pecco Bagnaia. Sejak saat itu, pabrikan Italia itu menjadi kekuatan teratas di MotoGP. Tahun ini, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan juga Marc Marquez atau bahkan Enea Bastianini akan memastikan nama Ducati kembali dikaitkan dengan hadiah utama atau juara. Seperti halnya dominasi sebelumnya di MotoGP, penurunan Ducati pada akhirnya telah diprediksi. Neil Hudson dari TNT Sport mengatakan, jika Anda menggambar grafik, apakah ini puncaknya? Titik yang tepat. Apakah akan mulai menurun? Pikirkan dominasi Honda, semuanya telah berubah. Perasaan saya adalah puncak kejayaan Ducati terjadi tahun depan. Tim pabrikan berpotensi memenangkan setiap balapan jika Ducati terus meningkatkan motor ini. Pada tahun 2025, Marquez akan bergabung dengan Bagnaia dalam duo yang tampak tangguh untuk tim pabrikan. Akan tetapi, kehadiran di lawan motor mereka di grid akan berkurang menjadi 6 setelah tim satelit Pramac keluar dan juga bergabung dengan Yamaha. Terlebih, adanya kebijakan pembekuan mesin yang akan dimulai pada tahun 2025. Otomatis, pada tahun 2026, maka Ducati akan juga menggunakan mesin yang sama dan tidak ada pengembangan. Hudson melanjutkan, keindahan dari apa yang Ducati lakukan saat ini adalah butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun pondasi sepeda motor mereka yang hebat. Mereka memiliki pondasi yang sangat kokoh dan mereka telah menyempurnakan dan menyempurnakannya. Pabrikan lain belum menemukan fondasi motor mereka. Masalahnya adalah perubahan aturan pada tahun 2027. Sebagai sebuah pabrikan, apakah Anda akan terus menggelontorkan dana 50 juta per tahun untuk itu atau beralih ke fokus untuk tahun 2027?
Michael Laverty memuji bagaimana Ducati mengembalikan masa tandus sejak gelar Casey Stoner pada tahun 2007 yang mencakup masa jabatan Valentino Rossi dan juga Jorge Lorenzo yang gagal. Lihatlah 10 tahun yang mereka habiskan dalam penderitaan, kata Laverty. Mereka memperoleh data, teknisi, dan juga pengalaman. Ducati tidak membeli pengetahuan, mereka mengembangkannya sendiri. Mereka menyekolahkan teknisi mereka di universitas. Mereka menempatkan para teknisinya di lapangan bersama tim-tim mereka saat ini. Mereka menyebarkan tim mereka ke seluruh Superbike, World Endurance, Super Sport, dan juga MotoGP. Sekarang, dengan 4 tim dan 8 pembalap, mereka mampu menyempurnakan sepeda motornya. Dari yang tadinya bertenaga besar tapi tidak bisa berbelok, kini mereka memiliki aero untuk mensoluskannya dan memimpin dengan inovasi. Mereka mengubah permainan. Anda harus melihat kembali akuisisi Gigi Dalikna. Mereka membangun tim di sekelilingnya. Mereka melakukan dengan cara mereka sendiri, dan inilah saatnya mereka bersinar. Ducati telah mendapatkannya. Mereka sekarang menjadi orang-orang yang ingin ditiru oleh semua pabrikan. Ini adalah prestasi teknik yang jenius. Lantas, mengapa KTM tidak bisa menantang Ducati? Penampilan wildcard Pol Espargaro akhir pekan lalu di Misano adalah pengingat bahwa masih banyak pengembangan yang harus dilakukan KTM sebelum mereka dapat secara teratur menantang Ducati. KTM memulai musim dengan baik dengan Brad Binder meraih podium di Qatar, namun semuanya tampak menurun dari sana. Penampilan gemilang rookie Pedro Acosta yang meraih 7 podium total musim ini juga tak mampu menahan penurunan KTM RC16. Dia menunjukkan di mana KTM itu berada. Mereka perlu memanfaatkan seorang seperti Pol Espargaro sebanyak yang mereka bisa. Aerodinamika yang digunakan Pol Espargaro tampak berbeda. KTM perlu menemukan langkah lebih maju. Kami berharap mereka bisa mendekati Ducati musim ini. Tetapi kenyataannya adalah mereka semakin tertinggal dalam hal waktu putaran. Jika Anda melihat waktu balapan secara keseluruhan dibandingkan tahun ini, KTM masih jauh tertinggal dari para pemenang. Tahun depan, KTM akan menyambut Acosta bersama Brad Binder di tim pabrikan mereka. Tim Tech 3 KTM yang berganti nama akan didukung oleh Enea Bastianini dan juga Maverick Vinales yang akan mengendarai motor mereka. Tapi sayangnya, pengembangan mesin dihentikan. Jadi mereka hanya bisa memanfaatkan aspek lainnya yang ada untuk di-upgrade. Ya itulah sob kabar dari bagaimana proses Ducati akan turun karena sekarang ada di puncaknya. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman, apakah yang disampaikan oleh Neil Hudson dan Michael Laverty sejalan dengan prediksi teman-teman? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.